Sebuah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan setelah terkena pecahan rudal yang diduga berasal dari Iran di Jaljulia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tanggap darurat berkumpul di lokasi kejadian. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Tim penyelamat Iran berhasil menyelamatkan seorang anak kecil dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Anak perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dengan penuh luka. Rekaman dramatis menunjukkan momen ketika tim penyelamat Iran menarik seorang anak yang masih hidup di bawah reruntuhan bangunan di Teheran, Iran pada Rabu malam waktu setempat. Palang Merah Iran melaporkan sebelumnya personel bersama dengan petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian di antara puing-puing setelah serangan udara. Kemudian korban langsung dibawa dengan ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya, Iran melancarkan serangan bom tandan ke Israel Tengah yang menewaskan 2 orang. Sementara di kota Naharia, Israel, sebuah rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. Warga terlihat menuju tempat perlindungan setelah Iran meluncurkan bom tandan yang menargetkan Israel Tengah pada Selasa malam. Jejak terang proyektil melintasi langit malam di atas wilayah Tel Aviv disertai dengan suara sirine serangan udara. Serangan tersebut digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani oleh Israel. Diketahui 2 orang tewas di daerah Ramat Gan selama serangan itu. Sementara sebuah roket yang diluncurkan Iran ke arah Israel Utara berhasil dicegat di dekat kota Naharia, Israel pada Rabu. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban luka ataupun kerusakan. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menggubris pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kurangnya dukungan NATO dalam konflik Timur Tengah. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. 1 or 2 have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari.
Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel. Fasilitas gas South Pars di Iran dilaporkan dihantam oleh serangan udara Israel pada Rabu malam. Rekaman video menunjukkan kobaran api besar dan asap yang mengepul. Iran kemudian melancarkan serangan terhadap fasilitas ekspor gas alam cair utama di Qatar di tengah lonjakan harga minyak dan gas alam global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah negaranya terlibat dalam serangan tersebut. Tingginya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tentara pasukan Persia Iran dalam kesiapan sangat tinggi. Militer Persia tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, mereka mengembangkan sistem organisasi dan strategi perang. Pasukan militer Persia adalah struktur organisasi yang sangat rapi. Kekuatan militer Persia juga didukung oleh tradisi pelatihan yang ketat sejak usia muda. Latihan ini membentuk prajurit yang memiliki ketahanan fisik tinggi dan kemampuan bertempur. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman serangan terhadap target yang diduga milik Hizbullah di Lebanon saat operasi darat. Telah melakukan serangan presisi yang menargetkan para pelaku bersenjata dan infrastruktur di daerah Bin Jbeil. Asap mengepul dari lokasi dampak serangan menghantam pangkalan peluncuran rudal anti-tank. Sumber-sumber keamanan Lebanon melaporkan bahwa pasukan darat Israel telah maju menuju Bin Jbeil setelah mengepung kota Khiam. Perkembangan ini menyusul peluncuran operasi darat yang digambarkan Israel sebagai terbatas di Lebanon Selatan pada 16 Maret. Disambut hangat, tim sepak bola putri nasional Iran kembali ke tanah air. Saat tiba, para pemain disambut oleh para pejabat dan masyarakat Iran di perbatasan Bazargan, Turki, Iran. Sebelumnya, tim nasional sepak bola putri Iran menjadi pusat kontroversi setelah menolak menyanyikan lagu kebangsaan Iran dalam pertandingan di Australia. Atas aksinya, 6 pemain dan 1 anggota staf menerima tawaran suaka di Australia dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan jika kembali ke Iran.